Di tengah gemerlapnya sejarah para sahabat yang mulia, yang cahayanya menerangi zaman, ada satu nama yang bersinar dengan cara berbeda. Namanya mungkin tidak tercatat dalam daftar sahabat yang setiap hari duduk di majelis Rasulullah. Tapi namanya justru disebut langsung oleh lisan mulia Nabi, harum hingga ke langit. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda sederhana dari Yaman yang mengajarkan kita arti sejati dari cinta dan bakti. Kisah ini dimulai dari sebuah negeri yang jauh dari Madinah, di sebuah desa terpencil di Yaman. Di sanalah Uwais tinggal. Ia bukan seorang bangsawan, bukan pula pedagang kaya. Ia hanyalah seorang pemuda miskin yang hidup bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Hari-harinya diisi dengan menggembalakan domba milik orang lain, dan upah yang didapatnya hanya cukup untuk makan seadanya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, hati Uwais dipenuhi dengan dua cinta yang luar biasa. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta cinta kepada ibunya. Kerinduannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad begitu membuncah. Setiap kali mendengar kabar tentang kemuliaan akhlak Nabi, tentang ajaran Islam yang dibawa beliau, hatinya bergetar hebat. Ia ingin sekali berlari ke Madinah, menatap wajah sang kekasih Allah, dan mengucapkan salam secara langsung. Namun, ada satu hal yang menahannya. Ibunya, siapa yang akan merawat ibunya jika ia pergi? Ibunya adalah dunianya, amanah terbesarnya. Setiap hari, Uwais merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia menyuapinya, membersihkannya, dan memenuhi setiap kebutuhannya tanpa pernah mengeluh. Baginya, senyum di wajah ibunya adalah surga dunia. Suatu hari, sang ibu menyadari kerinduan mendalam di hati putranya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Wahai Uwais, anakku, ibu tahu engkau sangat ingin bertemu dengan Nabi. Pergilah, temui beliau di Madinah. Mintalah izin kepo dunia agar ibu juga mendapat syafaat." Mendengar izin dari ibunya, hati Uwais berbunga-bunga. Tapi ia juga tahu perjalanan dari Yaman ke Madinah adalah perjalanan yang sangat jauh dan sulit. Ia tak punya unta atau bekal yang cukup. Namun tekadnya sudah bulat. Setelah memastikan ada tetangga yang bisa menjaga ibunya untuk sementara. Dengan bekal seadanya, ia memulai perjalanan panjang itu dengan berjalan kaki. Bayangkan, teman-teman, ratusan kilometer ia tempuh, melintasi padang pasir yang panas dan ganas, hanya dengan satu tujuan, bertemu Rasulullah. Debu perjalanan menempel di pakaiannya, kakinya melepuh, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap langkahnya diiringi doa dan harapan. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, sampailah Uwais di kota suci Madinah. Dengan jantung berdebar, ia langsung menuju rumah Nabi. Ia mengetuk pintu dengan penuh harap. Pintu pun terbuka, dan yang muncul adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. "Ada apa, wahai musafir?" tanya Aisyah. "Saya Uwais dari Yaman. Saya datang untuk bertemu Rasulullah," jawab Uwais dengan suara bergetar. Sayyidah Aisyah menatap pemuda lusuh di hadapannya dan berkata dengan lembut, "Maaf, Rasulullah sedang tidak di rumah. Beliau sedang berada di medan perang." Dunia seakan runtuh bagi Uwais. Harapannya untuk menatap wajah Nabi sirna sudah. Ia ingin sekali menunggu, tapi pikirannya langsung teringat pada pesan ibunya. "Cepatlah pulang setelah urusanmu selesai." Ia tahu ibunya pasti mengkhawatirkannya di rumah. Amanah dari ibu lebih berat daripada kerinduan pribadinya. Dengan berat hati, Uwais berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Kalau begitu, sampaikan salam saya kepada beliau. Saya harus segera kembali ke Yaman karena saya meninggalkan ibu saya yang sudah tua dan sakit seorang diri."
Lalu ia pun berbalik, memulai lagi perjalanan panjangnya kembali ke Yaman, tanpa pernah berhasil menatap wajah Rasulullah. Waktu berlalu, Don Rasulullah pun kembali dari medan perang. Setibanya di rumah, beliau bertanya, "Siapakah yang datang mencariku saat aku pergi?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda asing dari Yaman bernama Uwais. Ia datang mencarimu, tapi karena engkau tidak ada, ia segera pamit pulang karena mengkhawatirkan ibunya mendengar nama Uwais. Wajah Rasulullah berseri-seri. Beliau kemudian berpaling kepada para sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dan bersabda, sebuah sabda yang membuat nama Uwais abadi selamanya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Uwais. Ia tidak pernah bertemu denganku. Ia memiliki seorang ibu yang sangat ia hormati. Jika ia berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Jika salah seorang di antara kalian bertemu dengannya, mintalah agar ia mendoakan ampunan untuk kalian." Subhanallah, bayangkan, teman-teman, seorang pemuda yang tidak pernah bertemu Nabi, tapi namanya disebut dan keutamaannya diumumkan di hadapan para sahabat terbaik. Semua itu karena apa? Karena baktinya yang luar biasa kepada sang ibu. Uwais mengorbankan kesempatan terbesarnya, kesempatan bertemu Nabi, demi menunaikan kewajibannya kepada ibunya. Dan pengorbanan itu dibayar oleh Allah dengan kedudukan yang begitu tinggi tahun-tahun berlalu. Rasulullah telah wafat. Abu Bakar telah menjadi khalifah dan wafat. Tibalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setiap kali ada rombongan kafilah dari Yaman yang datang ke Madinah, Khalifah Umar selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Orang-orang Yaman kebingungan. Mengapa seorang khalifah agung menkari-kari nama orang biasa dari kampung mereka? Tahun demi tahun, Umar terus bertanya, melaksanakan wasiat dari Rasulullah. Hingga suatu hari, datanglah lagi serombongan kafilah dari Yaman. Seperti biasa, Umar bertanya, "Apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni?" Seorang pemimpin rombongan menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ada, tapi dia hanya seorang penggembala miskin. Dia ada di belakang, menjaga perbekalan kami." Hati Umar bergetar. Inilah orang yang dinanti-nantikan. Umar dan Ali segera menghampiri tempat perbekalan itu. Mereka menemukan seorang laki-laki sedang salat. Pakaiannya sederhana, penampilannya tidak mencolok. Setelah selesai sholat, Umar dan Ali mendekat. "Siapakah namamu?" tanya Umar. "Nama saya Uwais," jawabnya. "Apakah engkau berasal dari Qarn di Yaman?" "Benar." "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" "Ya, saya memiliki seorang ibu yang sudah tua renta." Umar lalu bertanya lagi, "Apakah engkau pernah menderita penyakit kusta, lalu sembuh kecuali sebesar uang dirham di telapak tanganmu?" Uwais terkejut. Bagaimana orang ini bisa tahu? Ia pun menunjukkan telapak tangannya. Dan benar, ada bekas putih sebesar koin di sana. Itu adalah tanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Seketika itu juga, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua pilar utama Islam, memeluk Uwais dan berkata, "Rasulullah telah berpesan kepada kami, jika kami bertemu denganmu, kami harus meminta agar engkau mendoakan ampunan untuk kami." Uwais semakin terkejut dan merasa tidak pantas. "Bagaimana mungkin aku mendoakan kalian? Kalian adalah sahabat Nabi yang mulia, sedangkan aku hanyalah orang biasa." Namun, Umar dan Ali bersikeras. Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, Uwais Al-Qarni mengangkat tangannya dan mendoakan ampunan untuk kedua sahabat mulia itu, melaksanakan wasiat dari sang Nabi
yang tak pernah ia temui. Kisah Uwais Al-Qarni adalah cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari ketenaran, jabatan, atau harta. Kemuliaan sejati terletak pada ketakwaan dan bakti. Uwais mengorbankan pertemuan dengan manusia termulia di muka bumi demi merawat ibunya. Dan pengorbanan itu justru mengangkat derajatnya hingga ke langit. Pelajaran bagi kita hari ini sangat jelas. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita? Rasulullah bersabda, "Surga itu di bawah telapak kaki ibu." Kisah Uwais adalah bukti nyata dari sabda tersebut. Keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua. Mari kita sejenak merenung. Di tengah kesibukan kita mengejar dunia, terkadang kita lupa pada sosok yang telah mengorbankan segalanya untuk kita. Ibu, mungkin kita tidak bisa menggendongnya ke Ka'bah seperti yang pernah Uwais cita-citakan untuk ibunya, tapi kita bisa membuatnya tersenyum, merawatnya di usia senjanya, dan selalu mendoakannya. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini bisa menggetarkan hati kita untuk semakin mencintai dan memuliakan ibu kita, pintu surga terdekat kita. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.